Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, bacaan kitab suci Minggu Biasa ke-14 ini membantu kita untuk bertumbuh sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang berkarakter yakni pasrah dan patuh kepada kehendak Tuhan Allah sendiri. Yang dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata, "Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan beban-beban pun menjadi ringan." Demikian sabda Yesus yang ditujukan kepada Anda dan saya hari ini. Maka pertanyaannya, apa yang Tuhan hendak katakan kepada kita hari ini? Masing-masing kita memiliki beban kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bebas dari beban dan masalah kehidupan yang kita alami masing-masing. Maka pikirkanlah atau renungkanlah betapa kerasnya para pekerja di rumah, di pabrik, ataupun di tempat lainnya. Mereka ini kadang-kadang pun mengalami kekerasan fisik maupun verbal. Maka saat ini kita semua diajak untuk berpasrah.
untuk berserah kepadanya karena keletihan hidup dan beban-beban berat dalam hidup yang kita miliki. Kita tidak dapat mengatur diri kita sendiri. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini sebab terlepas dari Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus tidak hanya memanggil kita untuk datang kepadanya, Dia juga berjalan bersama kita dengan kuk yang dipasang pada kita dan sambil berjalan bersama kita belajar daripadanya. Belajar bersama Yesus membuat hati kita menjadi tenang dan damai. Tentu yang percaya kepada Yesus ini. Mengingat saudaraku, dalam kehidupan harian kita sendiri mengalami banyak kali hati kita itu jauh dari hati Tuhan. Hati kasar dan penuh kebencian, hati iri penuh kesombongan yang tidak menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Banyak orang memang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhanku, sebagai andalanku, sebagai juru selamatku, tetapi hati kita tetap kasar, tanpa belas kasih kepada sesama yang kita jumpai dalam keluarga konkretnya maupun sesama manusia yang lain. Maka dalam hal ini kita butuh yang namanya revolusi mental dalam hidup rohani supaya berani menjauhkan rasa benci dan iri hati dalam diri kita. Berusahalah untuk meringankan beban sesamamu hari ini. Selanjutnya Yesus pun berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus tidak hanya mengundang untuk datang saja kepadanya, tetapi Yesus mengajar kita dengan hidupnya yang lemah lembut dan rendah hati. Dua kebajikan yakni lemah lembut dan rendah hati ini menjadi kebajikan yang luhur yang patut diikuti oleh setiap orang beriman yang percaya kepada Yesus. Maka seseorang dikatakan hebat bukan karena proyek besar yang dilakukan dan berhasil, tetapi karena ia adalah lemah lembut dan rendah hati. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan harian sebagai pengikut Tuhan Yesus? Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita renungkan peringatan Paulus dalam bacaan yang kedua. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hidup menurut daging berarti hanya mengikuti nafsu pribadi yang tak teratur, sehingga cara hidupnya dan cara bertindaknya dalam kehidupan harian menjadi amburadul, tak teratur, dan justru mematikan. Maka sebagai orang beriman terus-menerus dalam kehidupan harian kita dipanggil untuk mengendalikan nafsu pribadi kita masing-masing dengan bimbingan Roh Kudus. Hendaknya nafsu atau gairah anggota tubuh kita itu
terus-menerus diarahkan untuk berbuat baik kepada saudara-saudari kita, misalnya mengusahakan dan memperdalam keutamaan-keutamaan seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka kuasailah nafsu dan gairah Anda dan saya guna mengusahakan dan memperdalam keutamaan-keutamaan sebagai buah roh tersebut. Sehingga dengan demikian kamu akan hidup. Saudaraku, kita semua yang masih ada di dunia ini memang hidup, bernafas. Namun pertanyaannya, apakah hidup sepenuhnya alias tidak pernah lesu, tidak pernah frustrasi atau putus asa serta mengeluh? Kiranya menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya semua. Orang yang sungguh hidup tentu senantiasa bergairah, ceria, dan penuh senyum serta tidak pernah mengeluh meskipun harus bekerja berat. Sungguh hidup berarti seluruh anggota tubuh dalam keadaan prima dan sehat walafiat serta berfungsi masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat saudaraku dan sadari bahwa kita diciptakan untuk memuji, untuk memuliakan, untuk menghormati dan mengabdi Tuhan demi keselamatan jiwa kita berdasarkan nyanyian Mazmur tadi. Maka hendaknya seluruh anggota tubuh difungsikan untuk memuji, memuliakan, menghormati, dan melayani Tuhan, entah itu secara langsung alias dengan berdoa atau tidak langsung, artinya dalam pelayanan hidup kita bagi sesama. Mengingat dan kita tahu dan sadar bahwa mayoritas waktu dan tenaga kita rupanya tercurahkan bagi saudara-saudara kita melalui aneka pelayanan, pekerjaan, dan kewajiban. Dengan kata lain, kita lebih banyak berrelasi dengan saudara-saudari kita yang dilayani dalam kehidupan harian kita, serta aneka sarana prasarana atau harta benda daripada dengan Tuhan alias berdoa. Oleh karena itu kita semua Bapak Ibu diharapkan aneka pelayanan, pekerjaan, dan kewajiban Anda dan saya dapat membuat Anda semakin suci, semakin berbakti kepada Tuhan dan sesama, semakin tentu dikasihi oleh Tuhan dan sesama. Sebagai bakti bahwa kita mendambakan hidup yang sejati pada saat ini maupun setelah meninggal dunia nanti. Akhirnya bersorak-sorailah dengan nyari bacaan yang pertama. Demikian kutipan Nak Zakaria. Orang yang bersorak-sorai berarti sungguh hidup, sungguh gembira dan dalam damai sejahtera. Apalagi ketika sorak-sorai itu lahir karena kesuksesan kerja yang keras yang kita dambakan bersama dan bersatu dengan Tuhan. Maka untuk mengerti ini, contohnya pengalaman sorak-sorai yang demikian kiranya terjadi
dalam pengalaman para pendaki gunung ketika sampai di puncak gunung yang dituju. Sebagai buah kerja kerasnya kiranya sulit dijelaskan kepada orang lain. Namun begitu nikmat dan jelas sekali bagi yang bersangkutan. Maka kita semua hari ini diharapkan tidak bersorak-sorai secara murahan atau hanya sekedar berhura-hura sambil mabuk-mabukan, tetapi bersorak-sorai karena memang telah berhasil mengalahkan kejahatan yang ada dalam diri kita masing-masing bersama dan bersatu dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Kita ungkapkan iman syahadat para rasul, aku percaya akan Allah. Yang dekat sengsara, diselesaikanlah pada waktu dan benar-benar yang sesudah dari datang. Aku percayakan gereja takkan persekutuan para pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.